Pernahkah Anda membayangkan butiran gula pasir yang manis dan tidak berbahaya di dapur Anda bisa berubah menjadi ancaman ledakan yang dahsyat? Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, bukan? Namun, kenyataannya, fenomena ini benar adanya dan memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Mari kita telah lebih lanjut mengapa gula halus dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pabrik gula yang besar. Di sana, bertonton gula diproses setiap harinya, diubah menjadi berbagai bentuk, termasuk gula halus. Nah, disinilah cerita menarik kita dimulai. Gula, yang kita kenal sebagai bahan pemanis makanan, ternyata menyimpan potensi bahaya yang tersembunyi ketika diubah menjadi partikel-partikel yang sangat kecil dan halus. Sama seperti api biasa yang membutuhkan bahan bakar, oksigen, dan sumber panas untuk menyala, ledakan debu gula juga memerlukan beberapa elemen penting agar dapat terjadi. Para ilmuwan menyebutnya sebagai segi lima debu. Tanpa kehadiran kelima elemen ini secara bersamaan, ledakan tidak akan mungkin terjadi. Elemen pertama adalah bahan bakar, yaitu debu gula yang sangat halus dan mudah terbakar. Gula secara kimiawi adalah karbohidrat yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ketika gula dipecah menjadi partikel-partikel kecil, ia memiliki kemampuan untuk bereaksi hebat dengan oksigen di udara. Ukuran partikel yang sangat kecil ini memungkinkan gula mudah melayang di udara dan memiliki luas permukaan yang sangat besar, yang penting untuk proses pembakaran yang cepat. Elemen kedua adalah oksigen, yang tentu saja tersedia di udara yang kita hirup. Udara di sekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen, yang biasanya cukup untuk mendukung pembakaran cepat dari debu gula yang melayang. Bahkan, awan debu dengan luas permukaan yang tinggi dapat menciptakan lingkungan yang kaya oksigen di tingkat mikroskopis, yang semakin mempercepat proses pembakaran. Kemudian kita membutuhkan sumber penyalaan, seperti panas, percikan api, atau energi lainnya. Di lingkungan industri gula, sumber penyalaan ini bisa berasal dari berbagai hal. Peralatan listrik yang rusak, nyala api terbuka, permukaan mesin yang panas, percikan api akibat gesekan, atau bahkan pelepasan listrik statis dapat menjadi pemicunya. Sungguh mengejutkan bahwa percikan listrik kecil dari motor, pompa, atau saklar lampu pun dapat memicu ledakan jika konsentrasi debu di udara tepat. Elemen keempat adalah penyebaran debu gula di udara dengan konsentrasi yang tepat. Partikel-partikel halus gula harus melayang di udara dalam jumlah tertentu agar ledakan dapat terjadi. Konsentrasi debu ini tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi minimum debu gula yang dapat meledak sangat bergantung pada ukuran partikelnya. Sebagai contoh, partikel debu gula berukuran 0,063 mm dapat meledak pada konsentrasi 60 gram per meter kubik. Sedangkan partikel berukuran 0,4 mm memerlukan konsentrasi yang jauh lebih tinggi, sekitar 750 gram per meter kubik untuk menjadi mudah terbakar. Bahkan, lapisan yang ada debu organik setebal 0,8 mm atau lebih, yang menutupi 5% atau lebih area ruangan, juga dapat menciptakan atmosfer ledakan yang berbahaya. Elemen terakhir yang tak kalah penting adalah kurungan atau ruang tertutup. Ketika awan debu gula yang melayang terbakar dengan cepat di ruang tertutup, energi yang dilepaskan akan menghasilkan peningkatan tekanan yang sangat cepat. Tekanan yang meningkat ini, jika tidak dapat dilepaskan, akan menyebabkan ledakan yang kuat, yang mampu merusak bangunan dan bahkan menyebabkan korban jiwa. Lantas, mengapa ukuran partikel gula begitu penting? Ternyata, semakin kecil ukuran partikel gula, semakin besar luas permukaan totalnya dibandingkan dengan volumenya. Peningkatan luas permukaan ini memungkinkan reaksi yang jauh lebih cepat dengan oksigen di udara saat terjadi pembakaran. Coba bayangkan sebuah bongkahan gula yang besar. Ia memiliki luas permukaan tertentu yang terpapar udara. Sekarang, bayangkan bongkahan gula yang sama dipecah menjadi ribuan butiran gula halus. Meskipun jumlah total gula tetap sama, luas permukaan total yang terpapar udara meningkat secara drastis. Efek inilah yang membuat debu gula sangat reaktif. Partikel-partikel gula yang sangat halus memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat tinggi. Ini berarti lebih banyak molekul gula yang dapat bereaksi dengan oksigen pada saat yang bersamaan. Ketika ada sumber penyalaan, sejumlah besar gula dapat terbakar dengan sangat cepat.
melepaskan energi dalam bentuk panas dan gas secara tiba-tiba. Inilah yang menyebabkan peningkatan tekanan eksplosif di ruang tertutup. Sebaliknya, bongkahan gula atau kristal gula yang lebih remisi rasio luas permukaan terhadap volume yang jauh lebih rendah, sehingga pembarannya jauh lebih lambat dan tidak menghasilkan ledakan. Sayangnya, potensi ledakan debu gula bukanlah sekadar teori. Dalam sejarah, tercatat beberapa insiden tragis yang disebabkan oleh ledakan debu gula di berbagai pabrik. Salah satu contoh yang paling mengerikan adalah ledakan di pabrik Imperial Sugar di Port Wentworth, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2008. Ledakan ini mengakibatkan 14 pekerja tewas dan 36 lainnya luka-luka. Investigasi menemukan bahwa ledakan itu disebabkan oleh penumpukan debu gula yang sangat halus di area pabrik, terutama di sistem konveyor tertutup yang tidak memiliki sistem pengumpul debu yang efektif. Ledakan awal yang diduga disebabkan oleh bantalan pengumpan sabuk yang terlalu panas, memicu ledakan sekunder yang lebih dahsyat dan merusak seluruh bangunan. Ironisnya, manajemen Imperial Sugar telah mengetahui risiko ledakan debu gula selama bertahun-tahun, tetapi adapun langkah pencegahan yang memadai tidak diterapkan. Insiden ini menjadi pengingat yang mengerikan akan bahaya ledakan debu gula dan betapa pentingnya tindakan pencegahan yang tepat di fasilitas yang menangani gula dalam bentuk bubuk. Contoh lain termasuk ledakan di silo gula di Domino Sugar Refinery di Baltimore pada tahun 2007 dan kebakaran besar di Komati Sugar Mill di Afrika Selatan pada tahun 2021. Yang keduanya diperparah oleh keberadaan debu gula. Jadi kesimpulannya, gula halus bisa meledak karena kombinasi antara luas permukaan partikel yang sangat besar, ketersediaan oksigen, sumber penyalaan konsentrasi debu yang tepat di udara, dan adanya ruang tertutup. Tragedi seperti di pabrik Imperial Sugar adalah bukti nyata betapa berbahayanya ledakan debu gula dan menekankan pentingnya keselamatan kerja di industri pengolahan gula. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.